Halo kelas 9, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran IPA kita. Kalau kemarin kita sudah belajar konsep dasar listrik statis dan hukum Coulomb atau yang biasa juga kita bahas tentang gaya listrik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Ya, kalau ditanya apa itu medan listrik? Jadi, medan listrik itu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kemudian, biasanya medan listrik itu juga dilambangkan oleh garis-garis gaya listrik. Contohnya adalah ketika ada sebuah muatan. Di sini kita punya muatan positif. Bagaimana medan listriknya? Bagaimana garis dari gaya listriknya? Biasanya digambarkan dengan anak panah. Kalau muatannya positif, sehingga arah medan listriknya menjauhi muatan, berarti arah panahnya keluar. Tetapi bagaimana dengan kalau muatan itu negatif? Berkebalikan dari muatan yang positif, pasti arah medan listriknya adalah menuju muatan, ya, atau arah panahnya adalah ke dalam menuju muatan. Nah, sekarang bagaimana jika dua muatan yang berbeda tadi kita dekatkan? Dari mana ke mana arah medan listriknya? Ingat konsep yang tadi, bahwa kalau muatannya itu positif berarti medan listriknya keluar. Kalau muatannya itu negatif berarti medan listriknya menuju ke dalam. Jadi dapat digambarkan jika dua buah muatan yang berbeda jenis saling didekatkan, nah berarti medan listriknya itu dari muatan positif menuju muatan negatif. Ini ya. Nah, kemudian kalau yang didekatkan itu muatannya sejenis, pasti mereka saling menjauh gitu ya. Karena muatannya sama-sama positif, berarti medan magnetnya keluar menjauh. Begitu juga dengan kalau sejenisnya adalah muatan negatif. Mereka tidak saling menjauh, tetapi mereka memasuki medan, mendekati medan, tapi ini tidak akan pernah bertemu. Ingat konsepnya bahwa gaya listrik itu jika muatan sejenis pasti akan saling menjauh. Nah, sekarang seandainya kita punya satu buah muatan yang kita sebut dengan Q, berada pada jarak tertentu terhadap sebuah titik. Kalau misalnya ini kita sebut saja sebuah titik S. Pertanyaannya adalah kemana arah medan listriknya? Ini muatan positif, kemana arah medan listriknya? Iya, arah medan listriknya pasti menjauhi muatan. Berarti pada titik S ini medan listriknya menjauhi muatan, karena ini muatan positif berarti medan listriknya menjauhi. Jadi E ini adalah medan listrik, gitu ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan persoalan seperti ini kita bisa menggunakan persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, kemudian Q itu ada muatan, satuannya Coulomb, kemudian ada R, jarak, satuannya meter, kemudian ada K konstanta yang nilainya selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sekarang bagaimana apa yang terjadi, kemana arah medan listriknya kalau muatan positifnya ini kita ganti dengan muatan negatif? Kira-kira medan listrik yang terjadi pada titik S ini arahnya kemana? Iya, betul, arahnya mendekati muatan, berarti menuju muatan. Karena kalau muatannya negatif, berarti medan listriknya kan menuju ke muatan.
gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau titik S-nya tadi kita ganti dengan sebuah muatan? Bukan lagi titik, tapi kita ganti dengan sebuah muatan. Misalnya di sini kita ganti dengan sebuah muatan positif yang kita beri simbol Q kecil. Bagaimana hubungan mereka? Bagaimana medan listrik yang terjadi? Nah, sebelumnya kita harus ingat dulu, ada gaya listrik. Ketika ada dua muatan berbeda, pasti ada gaya listriknya. Gaya listriknya saling mendekat. Bagaimana sih hubungan antara medan listrik dan gaya listrik? Kita ingat kembali, kalau medan listrik itu persamaannya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat, sedangkan gaya listrik ini persamaannya sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu F yang dilambangkan dengan F sama dengan K Q1 Q2 gitu ya. Kalau kemarin Q1 dikali Q2, karena di sini kita memberi simbol Q besar dan Q kecil, sehingga di sini ada Q besar dikali Q kecil per R kuadrat. Kita tahu bahwa K Q per R kuadrat itu kan sama saja dengan medan listrik ini, sehingga hubungan mereka bisa kita tulis seperti ini. Berarti F sama dengan E dikali Q. Di sini bisa kita lihat hubungannya bahwa gaya listrik itu selalu berbanding lurus dengan medan listrik. Ya, daya listriknya besar, berarti medan listriknya juga akan besar. Nah, seperti biasa, kita tahu di mana bahwa F itu medan listrik, E itu medan listrik, Q itu adalah muatan. Yang di sini bukan Q ya, di sini satuannya ini salah. Satuannya adalah kolom ya. Di sini satuannya kolom. Nah, begitu. Untuk memahami ini, bagaimana kita menghasilkan hasilnya seperti apa, langsung saja. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, tentukan besar medan listrik yang dirasakan oleh muatan B. Sekarang kita tahu bahwa di sini ada dua muatan. Ada muatan A dan ada muatan B. Kemudian besar yang terjadi, nah di sini ada bahwa besar muatan B, oh berarti muatan, oh misalnya berarti kita anggap di sini QB ya. Nah, QB-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Terjadi ada gaya kolom. Berarti, nah di sini apakah muatannya ini positif atau negatif? Kita lihat nilainya. Nilainya di sini tidak ada tanda negatif. Otomatis berarti muatan ini adalah muatan positif. Kalau muatannya ini positif, gitu ya, kita tahu pasti arah medan listriknya saling menjauh. Oh, berarti E-nya menjauh. E-nya menjauh. Ketika di sini ditanyakan dalam medan listrik yang dirasakan oleh muatan B. Oh, berarti yang ditanyakan adalah EB-nya berapa. Kita tahu gayanya, berarti gaya kolom pada muatan B itu sebesar 7 kali 10 pangkat negatif 4 kolom. Ya, nah sekarang kita ingat tadi bahwa F itu sama dengan E dikali Q. Karena di sini hanya ditanya B, ya berarti di sini B, E dan Q B. Berarti E yang dirasakan oleh si B. Itu ya, di sini kali. Sekarang yang ditanyakan adalah ini. Berarti ini bisa kita tulis berarti
E itu sama dengan gaya pada B dibagi QB. Ya. Kita langsung masukkan saja. Berarti E itu sama dengan FB-nya, berarti kita masukkan 7 kali 10 pangkat negatif 4 per QB, berarti 2 kali 10 pangkat negatif 6. 7 dibagi 2. Oke, di sini bisa menjadi 3,5. Sehingga hasilnya 3,5 kali, ingat konsepnya kemarin, kalau ada bilangan berpangkat yang dibagi, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Berarti di sini ada kali 10 negatif 4 kurang negatif 6. Ya, negatif ketemu negatif ini jadinya positif. Berarti nilainya ada 3,5 kali 10 pangkat negatif 4 tambah 6, 2. 10 di sini berarti 3,5 kali 10 pangkat 2 itu adalah 100. Ya, berarti 100. Berarti sama dengan 3,5 kali 100 sama dengan 350. Besar medan listrik satuannya adalah Newton per kolom. Ya, berarti di sini Newton per kolom. Ini hasilnya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan besarnya medan listrik dan arahnya. Jadi arah medan listrik pada sebuah titik akibat muatan sebesar negatif 5 mikrokolom yang berada pada jarak 30 cm. Berarti di sini kita ada sebuah muatan. Nilainya negatif, pasti otomatis muatan ini negatif. Ya. Kemudian ada sebuah titik. Nah, titik. Misalnya di sini jarak dari sini ke sini, ya, jaraknya adalah R. R-nya itu bernilai 30 cm. Yang ditanyakan di sini E-nya berapa? E pada titik ini berapa? Dan arahnya nanti kemana? Nah, kita ingat R adalah 30 cm. Kita jadikan dulu menjadi meter. Berarti 30 cm itu sama dengan 0,3 meter. Atau biasa, kalau ini dalam bentuk desimal, kita jadikan notasi ilmiah, berarti ini sama dengan 3 kali karena 0, berarti pangkatnya negatif 1 meter. Kemudian ada muatannya sebesar negatif 5 mikrokolom. Ingat, negatif ini hanya untuk menandakan muatannya, negatif atau positif. Jadi negatif ini tidak perlu ikut dihitung. Jadi ini itu sama saja dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ya, jadi mikrokolom, kita ingat bahwa mikrokolom itu kan sama saja dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Ya, ini harus diingat. Nah, sekarang ditanyakan E. Nah, berarti E-nya itu ingat rumusnya. Berarti E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kita masukkan. K-nya konstantanya selalu
sama, tidak pernah berubah, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Ya, kalau di dalam soalnya itu tidak ada diketahui K, kamu jangan bingung, karena nilai konstanta K itu selalu sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, gitu ya. Kemudian masukkan Q-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6 per R-nya kuadrat, oh berarti 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Di sini 9 dikali 5 berarti 45 dikali, karena perkalian berarti kan ini sama saja dengan 9, karena perkalian jadi tambah 9 tambah negatif 6 gitu ya, berarti 3 per 3 kuadrat, 3 kali 3 9, 10 pangkat negatif 1 berarti negatif 1 kali 2 pangkat kuadrat, berarti di sini sama dengan 10 pangkat negatif 2. Di sini bisa kita coret langsung, 45 dibagi 9 1, di sini 5 ya, sehingga hasilnya adalah 5 kali 10, karena pembagian sehingga pangkatnya dikurangkan, 3 kurang negatif 2. Negatif ketemu negatif nanti pasti jadinya positif, sehingga di sini 5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Terus yang ditanyakan arahnya kemana? Ingat, di sini adalah muatannya negatif, pasti arah E-nya kita ganti warna ya. Nah, arah E-nya pasti menuju muatan ini E, sehingga arah E jadi E-nya itu menuju muatan. Itu ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Pada sebuah titik yang berada pada jarak 10 cm dari sebuah muatan, terdapat medan listrik sebesar 1,8 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Menjauhi sebuah muatan Q, tentukan nilai muatan Q-nya. Ya, di sini dia menjauhi, berarti tetap di sini ada dua muatan, kemudian ada titik. Muatannya nilainya positif, oh pasti di sini positif. Menjauhi ya udah pasti menjauhi muatan, pasti di sini E. Arah E-nya ke sana, arah E-nya ke kanan. Pada jarak tertentu dari sini ke sini itu ada R. R-nya itu sebesar 10 cm. Kalau kita jadikan meter berarti ini 0,1 meter. Atau kita jadikan notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian di sini ada medan listriknya. E-nya ini, nah E-nya sebesar 1,8 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ini supaya di sini tidak koma, supaya nanti misalnya menghitungnya lebih gampang, tidak ada desimalnya. Ini supaya berarti komanya kita mundurkan gitu ya, berarti ini sama saja dengan 18 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai Q. Nilai Q di sini itu berapa? Ya tetap diingat kita pakai rumus ya, berarti E
itu sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ingat, antara medan listrik E dan jarak R kuadrat ini berbanding terbalik, sehingga ini bisa kita masukkan, kita taruh di sana, gitu ya. Kita taruh di sana sehingga ini menjadi E kali R kuadrat sama dengan K dikali Q. Sampai sini paham ya? Karena yang ditanyakan R kuadrat, yang ditanyakan Q, ya kan, yang ditanyakan adalah Q. Nah, bisa saja berarti ini, berarti misalnya ini kita keluar, berarti Q itu sama dengan E dikali R kuadrat dibagi K. Kita lanjutkan di sini. Ya, Q sama dengan E dikali R kuadrat per K. Kita masukkan E-nya. 18 kali 10 pangkat 5 kali R kuadrat 1 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Sebentar, kita rapikan dulu yang ini. Nah, per K, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang dari sini bisa kita hitung. Berarti ini 18 kali 10 pangkat 5 kali 1 kuadrat. 1 kali 1, 1. Kali 10. Negatif 1 kuadrat berarti negatif 1 kali 2. Berarti di sini adalah negatif 2 per 9 kali 10 pangkat 9. 18 kali 9 ini bisa kita coret. 1 berarti di sini 2. Ya kan? Nah, berarti tinggal 2 kali 1. 2 kali, karena perkalian berarti pangkatnya ditambah, berarti 5 pangkat 5 10 pangkat 5 tambah negatif 2 kemudian dibagi 10 pangkat 9 berarti dikurang 9. Berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 tambah negatif 2 berarti 3 kurang 9 berarti negatif 6 kolom. Berarti Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Karena ini negatif 6, kita ingat bahwa 10 pangkat negatif 6 itu sama dengan mikro kolom. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 6 ini ya sama saja dengan 2 kali 10 2 mikro kolom. Ya, berarti ini jawabannya yang terjadi berarti E yang di sini. Berarti muatan ini nilainya adalah 2 mikro kolom. Sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Di sebuah titik yang berjarak 4 cm dari sebuah muatan, terdapat medan listrik sebesar 9 Newton per kolom. Berapa kuat medan listrik di titik yang berada pada jarak 12 cm dari muatan listrik tersebut? Nah, di sini dari soal ini, di sini ada 2 peristiwa. Ya, kita gambarkan dulu. Berarti sini ada sebuah muatan. Ya, sebuah muatan. Nah, sebuah muatan dan ada titik. Ada titik di sini.
Dari muatan yang pertama menuju titik, misalnya kita sebut saja ini titik A. Dari titik A ini ternyata jaraknya itu adalah 4 cm. Pada jarak 4 cm ini medan listriknya sebesar 9 Newton per kolom. Ternyata ada peristiwa yang kedua. Berapa medan listriknya kalau jaraknya diperpanjang? Ya, di sini jaraknya 12 cm. Berarti ada titik lagi. Misalnya di sini ada titik. Ya, ada titik. Misalnya titik ini kita beri titik B. Dari muatan yang sama ke titik B. Ini jaraknya adalah berarti R-nya 12 cm. 12 cm. Kita rapikan dulu ya. Di sini ada muatan, kemudian ada sebuah titik. Kita beri titik A dengan jarak di sini misalnya berarti RA-nya 4 cm. Ya, ada medan listriknya sebesar 9 Newton, berarti E pada A-nya adalah 9 Newton per kolom. Kemudian dari muatan yang sama jaraknya diperpanjang atau misalnya titik yang kedua kita beri titik di sini. Kita menamakannya titik B. Berarti dari sini ke titik B. Ada misalnya kita sebut RB. Ya, RB-nya adalah 12 cm. Yang ditanyakan berapa medan listrik yang terjadi pada titik B. Ini mirip seperti ketika kita mempelajari gaya listrik yang kemarin. Ada perbandingan dari rumusnya, diingat bahwa E itu kan sama dengan K kali Q per R kuadrat. Berarti antara medan listrik dan R kuadrat ini perbandingan terbalik. Gitu ya. Ini perbandingan terbalik sehingga kita bisa melakukannya dengan perhitungan perbandingan. Berarti EB berbanding dengan EA. Karena berbanding terbalik berarti jaraknya juga kita balik. Berarti sini EB per RA, berarti di sini RA ya per RB kuadrat. Sini R. RB kuadrat. Kita masukkan EB, ini yang ditanyakan. Berarti masukkan EB per EA. EA-nya 9. Sama dengan RA 4 cm per RB-nya 12 cm. Kita kuadratkan. Di sini mengapa tidak Bu Astri ubah dulu? Karena ini nanti bisa hilang, gitu ya. Ini bisa hilang. Ini bisa hilang. Sentimeter kita hilangkan. Kemudian 4 berbanding 12 bisa kita kecilkan. 4 dapat 1 berarti 12, sini 3. Berarti EB per 9 sama dengan 1/3 kuadrat. Ya, berarti ini kita sambung sini ya. Berarti ini EB
per 9 sama dengan 1 kuadrat 1 kali 1 1 per 3 kuadrat 3 kali 3 itu 9. Nah ini tinggal kita kalikan begini gitu ya. Nah di sini ya. Nah kita berarti EB kali 9 berarti ada 9 EB sama dengan 9 kali 1 9, sehingga EB-nya sama dengan 9 per 9, sehingga EB itu sama dengan 1 Newton per kolom. Di sini terlihat semakin jauh jaraknya, nilai medan listriknya juga semakin kecil. Ya, jadi medan listrik yang terjadi juga semakin kecil. Nah, untuk memahami kamu biar lebih jelas, nah sekarang kita coba mengerjakan soal latihan. Pertanyaan yang pertama, medan listrik yang dirasakan oleh muatan A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Sama tadi sudah ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah kuat medan listrik di titik A yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan yang bernilai negatif 8 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Silakan dikerjakan. Mohon dikerjakan dengan teliti, semoga hasilnya memuaskan. Untuk medan listrik kali ini cukup sampai sekian. Kita bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.